hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat sudah kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah karunia. Dan karunia hanya akan didapatkan atau diistilahkan, digunakan istilah ini bagi orang yang mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan manusia atau tidak umum. Seperti misalnya, kalau saya lagi haus dan lapar, kemudian saya diberikan oleh seseorang makanan ataupun minuman, tidak bisa dikatakan saya dikaruniakan makan dan minum oleh orang ini. Kalau oleh Allah ya, tapi dikatakan diberikan makan dan minum oleh orang, dikaruniakan ini tidak cocok bahasanya, harus dikatakan diberikan. Dan kata-kata beri lebih di bawah daripada karunia. Kalau karunia biasa digunakan untuk sesuatu yang di luar kapasitas manusia dan tidak umum didapatkan. Seperti misalnya dikaruniai anak misalnya, atau harta yang melimpah, ya, sesuatu yang di luar jangkauan manusia secara umum. Dan ini yang sedang kita bahas, amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Saudaraku seiman, ada sebuah kapal penyelamat. Pada saat kita sedang berada di sebuah lautan yang luas, ombak lagi besar. Biasanya orang dalam kondisi seperti ini akan tenggelam dan akan meninggal dunia. Tapi dia bisa selamat itu dengan adanya kapal. Dan kapal penyelamat pada saat ombak lagi berkecamuk dan kita tidak memiliki tunggangan sedikit pun atau apapun di atas lautan, itu kapal penyelamat itu namanya taubat. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Seseorang di antara kita melakukan dosa bertahun-tahun, bergelimang dengan dosa, melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun, sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya. Orang-orang melakukan dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang besar, dan bertahun-tahun kalau kita bahasakan sudah berkarat dengan dosa itu, tetap dengan fasilitas taubat ini dia terselamatkan. Dia taubat di akhir hidupnya terselamatkan. Ya. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, ada orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang sempat mendukung ayahnya Abu Jahal dalam kekufuran, kemudian dia taubat nasuha, dan pada saat dia taubat akhirnya dia merasakan kenikmatan iman dan dia menghabiskan sisa umur dalam ketaatan, sampai-sampai karena ikhlasnya taubatnya dia setiap kali melihat Al-Quran dia memegang lalu meletakkan di dadanya sambil mengatakan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, sambil dia menangis radhiyallahu anhu. Dan setiap kali dia masuk di kancah peperangan dia selalu mengatakan kepada teman-temannya mujahidin, biarkan aku yang di depan sebagai tebusan atas apa yang dulu aku lakukan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang ayahku lakukan, sampai beliau terbunuh mati syahid di perang Yarmuk, ya. Jadi ada orang-orang subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi, jalan keluar. Bahkan kita tahu sama-sama hadis yang sudah masyhur, Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita berbuat salah, syaitan seringkali menunggangi keadaan seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Atau mungkin dia membisikkan mengatakan, kan sudah terlanjur kau lakukan, tidak apa-apa ulangi aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali. Ingat saudaraku seiman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka balasan yang akan datang dari Allah, dari rahmatnya, itu lebih besar daripada perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita. Tidak ada orang yang berzina sejam di hotel lalu Allah hukum penyakit dengan sejam misalnya. Enggak, Allah hukum dengan mungkin 5 tahun sakit, mungkin 10 tahun sakit. Jadi perbuatannya lebih, efek balasnya lebih besar daripada perbuatannya. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ada waswas syaitan yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau berbuat dosa, ya maaf, kalau orang yang berbuat pelanggaran dosa, itu sama saja kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat pahala, ya, atau misal was-was yang lain, misal orang yang ke diskotik sama ke pengajian, sama aja itu, sama-sama aja kok, ya. Artinya sama-sama menikmati hidupnya. Enggak sama, beda sekali ini. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan masalah perbedaannya jauh sekali gitu. Baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka, dalam hidup dan mati semuanya berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat amal saleh, baik kehidupan ataupun kematian mereka.
Dan syaitan seringkali membisikkan kepada kita was-was teman-teman. Was-wasnya begini, kalau kau menjadi orang alim, atau kau menjadi orang baik, atau orang soleh dan solehah, berarti hidupmu akan susah. Misal, belum saatnya sekarang alim, saya masih muda, atau belum saatnya saya menjadi orang yang baik, atau soleh dan solehah, atau patuh. Karena nanti susah menikah, nanti susah bekerja, nanti susah dapat bergaul, gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda kita yang menunda taubatnya, menunda kembali ke jalan Allah. Seakan-akan umur-umur dia yang merupakan prestasi terbaiknya, misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA, ini biasanya di Indonesia dipakai untuk hal-hal yang haram. Padahal ini pondasi bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan. Rusak di sini, rusak di sana gitu. Kalau di umur-umur ini yang dianggap dengan masa pubertas awal, kita lihat sinetron-sinetron, film segala macam di Indonesia, gambarannya umur ini saatnya puas-puasin berbuat dosa. Ya, saatnya berzina, saatnya coba-coba obat-obatan, saatnya begini, saatnya tawuran, saatnya segala macam. Masih muda. Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan, oh enggak apa-apa, dulu ayah juga dan ibu itu masih muda seperti kamu. Ya, kan gitu. Ini bahaya sekali. Ya. Justru pada saat umur-umur ini, prestasi terbaik. Kalau di umur ini masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, di sini terbentuk pribadinya. Kalau di umur ini tidak berzina, teman-teman sekalian, tidak akan zina sampai dia mati. Tapi di sini dia buka pintu zina, dia zina nanti ke depannya gitu. Di sini dia buat ketaatan hafal Quran, dia akan hafal Quran, dia akan jaga sampai dia meninggal dunia. Kita bisa renungi tentunya beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan sangat rinci menjelaskan kepada kita. Yang pertama itu disebutkan dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Silakan dibuka Qur'annya biar tahu kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau mana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh, muttaqin, dengan orang-orang yang durhaka, fujjar? Enggak bakal sama. Orang yang baik, orang yang soleh dan soleh disukai sama Allah. Allah janjikan pahala yang besar dari perbuatannya, dan juga Allah buat manusia suka. Pernah saya kasih contoh, orang yang bakti sama orang tuanya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dermawan, semua ini pasti Allah suka, Allah janjikan pahala besar. Allah juga membuat manusia suka. Dan pada saat dia hidup pun dikenang kebaikannya. Si fulan, oh si fulan baik ya. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini. Kalau dia mati, oh iya si fulan baik. Beda dengan orang fujar, orang yang durhaka. Allah benci perbuatannya. Allah ancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti riba, zina, segala macam, dusta, ya, durhaka sama orang tua. Allah benci, Allah ancam dengan ancaman berat. Allah buat manusia benci. Orang tidak ada yang suka. Hidupnya dibenci. Orang, oh itu si fulan suka gunjing tuh, oh si fulan tuh suka mukul, si fulan tuh suka begini. Dikenang buruk pada saat dia hidup. Kalau dia mati lagi lebih parah. Banyak orang yang mengenang keburukan. Kita dengarkan surah lain, surah Ghafir, ayat lain maksud saya. Surah nomor 40 ayat 58. Surah nomor 40 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Mustahil. Orang yang melihat lebih leluasa beraktivitas. Dia tahu ada bahaya depannya, ada lubang, ada orang yang mau berbuat jahat, dia tahu. Ya. Kalau orang tidak melihat, orang buta susah. Kata Allah, tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Begitu pula seperti itu perumpamannya tidak akan sama antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan pelanggaran. Tapi sayang, sangat sedikit kalian berpikir dalam masalah itu. Seakan-akan orang kalau jadi orang baik tadi saya bilang, orang jadi patuh sama Allah, dikucilkan, susah menikah. Ini semua kedustaan, waswas syaitan. Enggak benar, teman-teman sekalian. Di kehidupan mereka, orang-orang yang beriman pasti bahagia, pasti tentram. Was-was syaitan yang mengatakan kita kalau jadi orang baik itu kemudian jadi tidak enak. Bohong semuanya. Terbukti, kehidupan orang-orang saleh sebelum kita, dari nabi-nabi, yang puncaknya nabi-nabi, bahagia mereka. Punya pasangan hidup, punya keturunan, punya kedudukan, namanya dikenang.
Dan orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi, kalau kita misalnya lingkup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan Khulafaur Rasyidin tadinya orang-orang yang tinggal di padang pasir Mekah, nggak ada yang kenang, nggak ada yang tahu nama ini. Orang dulu kan tahunya Persia dan Romawi. Tapi karena kesolehan mereka, Allah jadikan mereka raja-raja dunia, disegani oleh dunia, kemenangan, kebahagiaan. Coba lihat fakta historinya. Itu karena kesolehan mereka. Dan kita lihat sebaliknya, teman-teman sekalian, orang-orang yang durhaka pada Allah seperti Fir'aun yang sampai sekarang buminya masih bisa kelihatan, ya, kemudian Namrud, ya, kemudian kita bisa lihat juga orang-orang yang umumnya yang melakukan pelanggaran seperti kaum ya, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian di sekarang di mana? Di Italia ada kota ditemukan, kota Pompei dikatakan, kota yang tua dan kota itu dekat gunung. Ditemukan ada banyak patung-patung berjatuhan. Mereka pikir patung awalnya, setelah mereka teliti ternyata itu manusia, tapi bentuknya seperti patung kayak dikutuk. Mereka pun tidak tahu ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya, cuma dikatakan kota ini kemungkinan pernah melanggar Tuhan. Mereka bahasakan begitu karena dokumentasinya itu adalah orang-orang non-muslim yang membuatnya. Ini cuma melanggar Tuhan saja, kemudian dihukum seperti ini. Entah apa kisah mereka. Tapi kita lihat orang-orang yang durhaka dihukum seperti itu, dan orang-orang yang saleh, sebagaimana Allah menyebutkan orang-orang yang saleh itu seperti para nabi-nabi dalam surah Al-Anbiya, surah Al-An'am. Sebabnya para nabi-nabi diberikan kelebihan-kelebihan, kepemimpinan, ya, kedudukan, keturunan, harta, ya. Itu semua karena mereka buat kesolehan. Dan Allah setelah menyebutkan nabi-nabi dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85, Allah tutup ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin. Semua itu kami berikan kepada mereka karena mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Surah nomor 29 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sangat tegas menekankan orang-orang yang mengkhayal kalau dia buat dosa tidak dihukum, ya. Itu mengkhayal namanya. Tidak bakal lepas luput dari azabnya Allah. Al-Ankabut ayat 4. Surah nomor 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ya. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka luput dari azab kami? Ya. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Perhatikan di sini ayat Allah jelas, gitu kan. Jadi jangan masuk ke zona itu, teman-teman. Tidak usah masuk ke zona pelanggaran. Ini wilayah pelanggaran agama, tidak usah dimasukin, tidak usah dicoba-coba. Nggak ada istilah coba dosa itu. Ya. Coba aja ini, coba aja khamar supaya kamu tahu rasanya. Nggak usah coba. Tidak ada ruginya kita kalau nggak coba. Kalau kita nggak coba dosa, nggak ada ruginya. Nggak coba khamar, nggak coba zina, nggak ada ruginya. Bukan tangan kita putus, mata kita buta, nggak. Sama sekali nggak. Jangan dicoba-coba karena bahaya buat kita. Kalau kita masuk ke sana, teman-teman sekalian, ada hukumannya dan efek hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Sementara orang berbuat amal saleh, efek balasnya juga lebih besar. Lebih besar, ya. Banyak sekali Allah salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti akan memberikan balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan rezeki yang melimpah. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7. Surah nomor 35 ayat 7 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhu sayyi'atihim wa aslaha balahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh lalu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Qur'an yang benar datang dari Tuhannya, maka Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Fatih, surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti
Mereka akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar atau yang agung ya. Di poin ketiga terakhir dari ini adalah surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9. Surah nomor 64 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu تجري من جنات يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, pasti Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kemenangan yang besar. Yang keempat, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Allah akan berikan petunjuk. Ya, setiap kali dia butuh petunjuk, dia mentok ke satu titik, kemudian dia butuh petunjuk, nasihat, Allah akan mudahkan. Dalilnya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan kepada mereka petunjuk selama kehidupan mereka di dunia karena keimanan mereka. Surah At-Talaq, masih di poin keempat masalah petunjuk. Surah nomor 65 ayat 11. Allah juga berfirman, 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, ya, pastilah Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Dan kita tahu kalau ada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dia berkasih sayang dengan kita, artinya dia mengatakan kepada kita, apa saja kebutuhanmu silakan sampaikan ke saya. Tentu kita akan merasa senang. Apalagi kalau orang ini kaya, orang ini punya kemampuan, orang cerdas, pintar, kita akan sangat senang. Allah menjanjikan sang pencipta masalah itu. Langsung, syaratnya beriman dan beramal saleh. Jadi orang baik. Ya. Dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96, Allah berfirman. Surah nomor 19 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kalimat wuddanya jadi saksi bahasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti zat yang maha penyayang Allah akan berkasih sayang padanya. Wudda, ya, mengasihi dia. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya nanti di surga maksudnya, ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Di dunia juga sebagian ulama mengatakan masuk dalam ayat ini, tapi ayat ini lebih fokus ke masalah di akhirat. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha 20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapapun yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat sementara dia beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang ketujuh, dijamin keamanan untuk mereka. Keamanan jiwa, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, ditanggung semuanya. Intinya mereka tidak perlu takut, tidak ada ketakutan dan aman. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Juga dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Thaha 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Siapapun yang beriman, siapapun yang beramal saleh dan dia beriman, maka dia tidak perlu takut kezaliman dan tidak perlu takut kerugian. Diberikan keamanan semua. Yang kedelapan, Allah janjikan rezeki yang melimpah. Jadi perhatikan bertubi-tubi. Kita lihat janji-janji Allah yang besar. Ini yang baru saya sempat susun ya. Mungkin masih banyak yang luput dari saya ini. Tapi ini saya sudah cukup buat kita. Rezeki yang melimpah disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang karim. Ya, karim itu berarti melimpah, mulia. Ya. Kemudian dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45. Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Al-ayah. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Fadl, karunia, ya, rezeki. Kemudian yang ke-9, Allah janjikan kedudukan di muka bumi. Diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Pokoknya istiqomah saja. Nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Istiqomah saja. Makin kita pertahankan, makin lama makin kental rahmatnya Allah datang. Kedudukan di muka bumi Allah sebutkan An-Nur 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi. Kata ulama bisa diberikan sampai kerajaan. Ya. Maka Allah akan memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi sebagaimana telah diberikan oleh kepada orang-orang saleh sebelum mereka, dan pasti Allah akan menetapkan atau memenangkan agama yang telah Allah ridhoi yang mereka pertahankan, dan Allah akan ganti ketakutan mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka menyembah dan patuh hanya kepada Aku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang kufur setelah ini, sudah ada penyampaian tapi tidak mau juga engah, ya, tidak mau juga sadar, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini dijanjikan saksi bahasan kita akan diberikan kedudukan di muka bumi. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105, masih di poin 9 diberikan kedudukan. Al-Anbiya 21105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi pasti kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Jadi waswas syaitan saja itu yang mengatakan kepada kita kalau jadi orang saleh atau salehah, atau anak-anak dari kecil kalau kita buat hafal Quran, ajak ke masjid, ini berarti sudah terlalu kolot ini, ya. Garis keras lah, apalah segala macam. Ini nggak benar semua. Iya. Dianggap ini ajaran-ajaran yang keras, tidak penting, ya. Lihat bagaimana Allah janjikan. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat setelah kedudukan di muka bumi. Rahmat karunia yang sedang kita bahas juga dalam buku kita. Jadi diberikan sesuatu yang di atas kapasitas dia sebagai manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-Jathiyah ayat 30, ya, surah nomor 45. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Pasti dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, Allah janjikan mereka selamat dari kerugian. Nah, jadi mendapat keuntungan beda, selamat dari kerugian beda. Jadi ini dua hal yang beda. Kalau misalnya orang dagang dapat keuntungan, itu sebuah prestasi. Selamat dari kerugian juga prestasi. Beda, ini dua hal yang berbeda. Makanya tadi kita bedain. Selamat dari kerugian ini Allah janjikan surah yang sudah kita hafal semua. Al-Asr, surah nomor 103. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Manusia pasti melalui kerugian-kerugian. Lalu kata Allah apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini, kata Allah. Ingat, beramal saleh dan beriman beramal saleh adalah keselamatan, ya, keberuntungan. Saling mengingatkan kebaikan ini, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkanlah agar sabar dalam menjalani kebenaran atau mempertahankan kebenaran. Yang ke-12, Allah janjikan mereka menjadi generasi terbaik manusia, layak untuk dikenang kisah-kisahnya. Allah akan kekalkan kisah mereka sehingga jadi pelajaran mereka, generasi terbaik manusia. Surah Bayyinah, dalilnya, surah nomor 98 ayat 7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah, generasi terbaik. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti mereka akan menjadi generasi terbaik. Kata ulama tafsir, akan dikenang kisahnya, akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kita tahu misalnya Luqman. Luqman bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang saleh. Lalu Allah kenang, disebutkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman, karena kesolehannya. Dan terlalu banyak kisah orang-orang saleh yang luar biasa. Allah kekalkan nama-nama mereka. Kemudian ke-13, setelah tadi 12 menjadi generasi terbaik, ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala memastikan mereka akan bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah dalam arti kata melihat Allah ini dan masuk dalam surga nantinya. Melihat Allahnya, kita garis bawahi kata-kata bertemu dengan Allah dan melihat Allah di surga. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat terakhir, ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, artinya melihat Allah nanti di surga, karena nikmat terbesar surga melihat wajahnya Allah, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, orang saleh dan salehah disuruh kita menikah dengan mereka dan disuruh kita menikahkan mereka. Kalau mereka melamar jangan ditolak, perintah Allah dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi yang bujang-bujang ini bisa pakai sebagai hujjah ini. Ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan menikahlah kalian, ya. Kalau belum menikah maka disuruh menikah sama Allah, gitu kan. Orang-orang yang sendiri di antara kalian menikah, atau nikahkanlah orang yang masih sendiri di antara kalian, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan. Orang soleh jangan ditolak. Kemudian yang ke-15, Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah, meminta agar generasi kita menjadi orang soleh. Kita jadi soleh, generasi kita jadi baik. Itu bagian dari ibadah. Jadi kita mencetak kader manusia ini, itu orang-orang saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan jangan luput doa ini dalam setiap hari teman-teman. Baca doa ini, walaupun belum menikah juga baca. Ya, jadi nanti pun kalau sudah berumah tangga, ini doa sudah berfungsi buat dia. Jangan nanti tiba masa kemudian baru mau berdoa, tidak. Doa-doa yang kita baca akan berfungsi pada saat kita butuhkan. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Al-Ahqaf 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku untuk selalu beramal saleh dan wariskan itu kepada keturunanku. Perbaiki keturunanku dengan kesolehan itu, gitu. Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu dan aku sudah menyerahkan diri kepadamu. Juga dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Yang ke-16, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan amal, yaitu balasan yang melimpah. Jadi kalau rutin kita istiqomah dalam mengerjakan ibadah teman-teman sekalian, nanti pahalanya dilipat gandakan lagi dibandingkan, beda dengan orang yang hanya sesekali mengerjakannya. Saya kasih contoh, misal sebelum saya baca ayat-ayatnya, ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sudah menjalankan atau dia sudah niatkan, dia sudah rutinkan membaca hizib dari Al-Quran, dia baca sebagian ayat Al-Quran yang dia niat dia mau baca di sholat malamnya dan tidak sempat dia baca, Allah akan catatkan baginya pahalanya lengkap. Misal antum sudah niat, nanti malam saya mau baca surah Ar-Rahman dalam sholat malam. Ternyata kita pas bangun sudah menjelang azan subuh, baru sholat 2 rakaat, baru baca mungkin 10 ayat dari Ar-Rahman. Sisanya Allah kasih pahalanya walaupun belum sempat dibaca. Juga ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melakukan amal saleh di waktu dia senggang. Di waktu dia senggang, jadi artinya buat sehat, kayak kita sekarang Masya Allah nggak ada masalah. Di situ dia beramal saleh, gitu kan. Maka Allah akan catatkan baginya pahalanya di waktu dia sulit. Jadi misalnya pada saat dia masih sehat, dia selalu puasa Senin Kamis.
Begitu dia sakit dia nggak bisa lagi, tetap pahalanya jalan. Atau dia mukim, dia kerjakan selalu sholat qabliyah dan ba'diyah. Begitu musafir dia jamak qasar, kan tidak ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka tetap dapat pahalanya. Seperti itulah. Jadi kalau rutin kerjakan ini maka dia akan dilipat gandakan pahalanya. Banyak ayat di sini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 277. Al-Baqarah 2, surah nomor 2 ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, perhatikan selalu iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dari tadi kita sebutkan. Allah berfirman itu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan solat dan memberikan zakat, mereka pasti akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Tuhan mereka. Saya kasih contoh kisah. Ada banyak kisah, di antaranya ada seorang saleh diceritakan oleh para ulama dalam kisah orang-orang saleh, tapi saya tidak temukan namanya orang ini. Dia orang miskin sebenarnya. Dia makan juga pas-pasan dengan istri dan anaknya. Dia punya sekitar 4 anak, 4 atau 5 anak. Pas dia mau makan malam sama istri dan anak-anaknya, makanan juga pas-pasan, ada orang ketuk pintu rumahnya. Dan orang miskin juga yang ketuk. Ini orang miskin, orang susah. Begitu buka pintu dia minta makanan. Istrinya lihat ke dia, bagaimana? Makanan juga cuma 1 piring. Ini pun kalau kita makan gak cukup. Kalau kita kasih ke orang sebagian, maka sebagian kita makan, sebagian enggak. Udah kasih aja semua, kata suami. Kasih orang itu, dikasih. Rupanya berjalan waktu, di awal malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, jam 1 malam, rupanya kelaparan, kena tak makan. Anak-anaknya nangis, istrinya susah, nangis, susah. Lapar, sampai pada tingkat kelaparan nih malam itu. Lalu istrinya bilang, bagaimana jalan keluarnya? Kata suaminya, baiklah sebentar. Saya coba keluar, malam hari ini. Dia keluar kemana? Ke masjid. Dia nggak kemana-mana, di masjid dekat rumahnya. Soalnya tahu dia sujud kepada Allah. Dan teman-teman sekalian berdoa kepada Allah, minta pada hal-hal walaupun kecil di mata kita. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku kelaparan malam ini dengan istri dan anakku, berikanlah aku makan. Minta makan sama Allah. Dikatakan dalam kisah ini teman-teman, seorang raja di negeri itu, sudah 1 minggu taubat, dia gelisah dengan dosa-dosanya semua. 1 minggu ini dia gelisah terus taubat. Sampai pada malam itu, si raja ini dikatakan dalam kisah, tidak bisa tidur, dia bangun, dia ambil sekantong uang emasnya, dia ambil juga sekantong makanan yang paling baik yang dia miliki di istananya. Dia keluar, dia bilang, ya Allah, sebagai tanda taubatku kepadamu, maka aku akan berikan kepada orang yang layak diberikan untuk ini. Dan sebagai bentuk, aku ingin panduan padamu, aku tidak akan pegang tali kekangan kudaku. Maka kudanya pun jalan, orang raja ini keluar. Tiba-tiba kudanya ini berhenti di masjid yang ada orang tadi itu. Ini kisah nyata. Mampir, dia pun tidak tahu kenapa, zaman dulu belum ada lampu, tidak ada penerangan. Kenapa kok mampir di masjid? Dia bilang, saya turun, kata rajanya, saya bawa 2 kantong itu, begitu saya masuk, saya dengar suara. Saya dekat, orang itu lagi berdoa, dan doanya, ya Allah, aku lapar dan berikanlah aku makanan untukku dan istri dan anak-anakku. Dan itu terus yang diucapkan sama dia, minta makanan, karena ini lagi dibutuhkan. Ya. Dan orang beriman biasanya seperti ini. Mereka selalu memenuhi, meminta hajatnya kepada Allah per item yang dia minta. Dan memang dia tidak buru-buru untuk meminta sesuatu ke depannya. Karena dia pikir dia mau setiap saat berdoa terus. Dia cerita, setelah saya salam, kata si raja ini, saya raja di wilayah ini dan saya sudah baru saya tobat kepada Allah. Saya dengar kau kelaparan, ini harta terbaik saya, ini juga kantong makanan, silakan. Terus rajanya bilang, dan kalau kau satu waktu butuh apa saja, datang kepada saya. Ini istana saya sudah tahu, datang saja. Saya akan berikan kamu. Apa jawaban orang saleh ini? Kalaupun saya punya hajat, wahai raja, saya tidak akan datang ke istana anda, tapi saya akan datang ke istana Allah di sini. Masjid yang telah mengutus anda datang kepada saya. Ini butuh keyakinan teman-teman sekalian. Ingat, lihat di sekitar kita banyaknya serangga, banyaknya hewan yang Allah berikan makanan. Ini waswas syaitan, harus dilawan. Enggak boleh tidak, dengan penuh keyakinan. Sebagai penutup kisah yang lain ya, kita lihat waktunya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada seorang syekh juga di Saudi cerita. Saya lihat cuplikannya tapi saya nggak tahu orang ini siapa, karena saya juga baru lihat wajah beliau. Tapi dia cerita lagi duduk santai di TV Saudi. Ya, kalau nggak salah itu ada cuplikan. Kemudian dia cerita, dia bilang saya pergi ke Mesir dan di Mesir itu saya isi di 2 kota ceramah, di Kairo sama Iskandaria, 2 kota ini. Dia bilang setelah saya isi di kota Kairo, saya ke Iskandaria, kemudian saya balik lagi ke Kairo untuk berangkat. Rencananya saya tiba di Kairo jam 2 malam, Pesawat saya habis subuh. Saya telepon marbot masjid,
ya yang saya isi ceramah, saya nggak usah ke hotel, saya nginap di masjid aja, dia bilang. Kemudian subuh nanti saya langsung ke bandara. Kemudian dia bilang saya tiba di masjid jam 2 malam. Begitu saya tiba, saya lihat pada saat itu masjid lagi lampunya nyala segala macam. Ini kisah baru nih, baru beberapa waktu yang lalu kisahnya. Dia bilang lampu semua nyala, saya masuk masjid, saya pikir mungkin marbot masjid nyalain, ternyata bukan gitu, ternyata bukan. Dia bilang saya lihat ada orang di depan mihrab, di mihrab lagi sujud, lagi nangis-nangis sama Allah, lagi berdoa sendirian. Saya pun coba dekat mau dengar doa apa orang ini sampaikan. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu istriku mau dioperasi besok dan dia butuh 14.500 jenih ponnya Mesir. Ya, mungkin kalau saya tidak salah ini nilainya sekarang rupiah 50-60 juta rupiah, sekitar begitulah. Dan saya tidak punya uang ya Allah sebagaimana engkau ketahui, mudahkanlah ya Allah, sambil orang ini menangis-nangis karena istrinya harus dioperasi besok. Setelah saya salam, kata syekhnya, saya datang ke dia, kenapa akhi, kenapa sampai begitu? Dia bilang masalahnya berat, bagi saya berat karena tolok ukur beratnya masalah kan tergantung individu itu, kita nggak bisa tarik ke diri kita ya. Ada orang mungkin bagi dia lapar sedikit sudah masalah besar, ada orang mungkin 2-3 hari nggak makan dia masih anggap biasa, jadi dia masih bisa bersabar. Jadi ini tergantung keadaan. Maka dia bilang saya sudah betul-betul istri saya sakit, saya harus operasi, dia harus operasi, saya tidak punya duit sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Dia butuh 14.500. Kata Syekhnya sambil dia bilang sambil saya tepuk pundaknya, lanjutkan doamu. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan berdoa padanya. Dia bilang orang itu pun lanjutin doanya. Dia bilang saya sholat, dia bilang saya sholat malam, saya sholat witir, lalu saya tidur sambil nunggu subuh beberapa saat. Azan subuh saya dibangun sama masjid. Syekh bangun, bangun. Begitu dia bilang saya bangun, saya sholat sunnah, orang itu sudah nggak ada. Kemudian saya begitu iqamah saya disuruh sama masjid, Syekh silakan jadi imam. Dia bilang suara saya paruh, saya ya semalaman kurang tidur. Dia bilang nggak apa-apa, ayat-ayat pendek aja nggak masalah, yang penting antum jadi imam. Baiklah. Dia bilang saya mau jadi imam, saya baca surah-surah pendek. Begitu selesai, tiba-tiba ada orang dari saf tengah datang. Dia bilang Syekh, saya penggemar anda di YouTube. Rupanya Syekh ini punya banyak cuplikan di YouTube. Dia bilang saya penggemar anda di YouTube. Gitu. Dan saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini. Ada apartemen, ini saya tinggal di sini. Saya termasuk pengusahanya Kairo, salah satu pengusaha dia bilang. Dan saya pada saat mau sholat subuh tadi di masjid lain, saya dengar suara anda di mic, maka saya datang ke masjid ini. Dia bilang Syekh, saya minta satu bantuan. Kata Syekhnya, apa bantuan? Mau bantu apa? Dia bilang, saya ini punya zakat mal, jumlahnya 14.500 jenis. Saya mau keluarkan. Tolong pandu saya ke siapa? Kata Syekh, tiba-tiba saya nangis nih. Karena dia tahu kisahnya. Dia bilang sebentar. Syekhnya bilang saya berdiri cari di saf mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu. Jumlahnya sama 14.500. Dia bilang begitu saya lihat di ujung saf saya panggil dia. Begitu dia datang, kata Syekhnya, akhi, saudaraku, ceritain apa hajatmu. Ini orang ini mau dengar. Dia bilang demi Allah Syekh, istri saya lagi di rumah sakit, saya butuh bantuan, butuh 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga. Jadi Syekh sama orang kaya nangis. Orang yang mau mendapat sumbangan ini bantuan tidak tahu kenapa dua orang ini nangis. Maka kemudian dia tanya, kenapa kalian nangis? Kata si orang kaya itu, sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu. Ini 14.500 jenis zakat saya. Istri saya sudah ingatkan sudah 1 minggu. Selalu dia bilang, keluarlah, berikan haknya Allah di jalannya. Jangan ditahan ini. Dan saya selalu bilang, saya tidak mau bagi-bagi harta ini. Saya maunya, saya dapat kepada satu orang hamba Allah yang butuh bantuan, jumlahnya seperti zakat ini, yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat. Maka tiga-tiganya jadi nangis, kata Syekh. Ya, karena terharu lihat kejadian yang luar biasa. Maka kata Syekhnya, orang ini, orang yang sedang butuh bantuan ini, dia tiba-tiba saja melupakan saya, melupakan orang yang kasih zakat, dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Cuma tinggal butuh keyakinan. Makanya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi harus kita garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Baik, ada pertanyaan dan kita tutup dengan itu tentunya. Mudah-mudahan majelis ilmu tidak pernah ditinggalkan, karena jadikan simbol hidup tidak ada hari tanpa ilmu. Karena itu ilmu adalah landasan agama kita yang mendatangkan keimanan, dan kalau iman sudah ada maka semuanya bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, dan semuanya menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu saja.
Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.